Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para habaib, para umara, bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang barakah, dalam rangka memperingati maulid atau kelahiran manusia agung, manusia istimewa, manusia yang mulia, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan utamanya adalah memuliakan, mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan selama ini dengan niat memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kecil, tapi kalau niatnya ikhlas, Allah akan jadikan besar. Sekalipun hanya gantungan polong bawang merah, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan berikan pahalanya lebih dari sedekah emas segunung. Jadi luruskan niatnya Bapak Ibu. Kita hadir kemari ikut sholawatan, ikut marhabanan, berdoa, tawassul dan memuji Nabi dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah perintahkan dalam Quran. Segala macam ibadah yang diperintahkan Allah dalam Quran itu dasarnya harus ikhlas lillahi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Sholawatan harus ikhlas, jangan dicampur dengan niat-niat yang lain. Jamaah, sholat berjamaah, usahakan ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah juga harus ikhlas. Bagi-bagi sembako
juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yang kita lakukan ikhlas, maka apa yang menjadi cita-cita kita, sekalipun tidak diucap Bapak Ibu, sekalipun tidak ditulis di baliho, Allah akan berikan. Yang penting lakukan semua amalan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hadir majelis maulid, Anda harus luruskan niatnya. Saya mau berangkat ke musola Rekesan, niatnya apa? Kalau hanya sekedar dapat gantungan, ngapain jauh-jauh datang dari rumah kemari? Di samping rumah banyak polong, punya tetangga. Kalau masih kurang, Anda datang ke pasar. Oh, komplit di situ Bapak Ibu. Iya, Anda mau cari polong, ya bawang, ya alhamdulillah, ya subhanallah. Nah, majelis maulid adalah majelis yang luar biasa, di mana di dalam majelis maulid Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hamba Allah, umat Nabi yang hadir majelis maulid dengan ikhlas. Allah siapkan macam-macam Bapak Ibu. Tadi dibacakan sejarah Nabi, dibacakan berjanji, ya, itu sejarah Nabi, riwayat hidup Kanjeng Nabi, sekalipun kecil jangan diremehkan. Maka Bapak janji, ya sudah ringkas kecil dipotong-potong lagi. Ya, jangan pernah meremehkan perkara ma'ruf sekalipun kecil, jangan. Nabi sudah banyak menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam sorga karena amal yang kecil. Mindahin batu dari jalan. Ini jalan nih, ada batu. Anda ambil tuh batu, pindahin ke pinggir. Ya, jangan dibiarkan, salah mah bukan urusan saya mah, ini urusan sahabat Dewan yang biasa bersihkan jalan, DKP. Jangan Bapak Ibu. Kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengejar ala fata'arradu laha. Kita cari, kita kejar ampunan Allah, rahmat Allah, doa malaikat. Itu harus dikejar, nggak bisa kita nunggu di rumah. Harus dicari di mana ada majelis, di situ kita hadir. Apalagi majelis peringatan Maulid Nabi yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, masih kama majma'il maulid. Tidak ada kumpulan umat, majelis yang dihadiri umat Muhammad yang lebih dahsyat, lebih komplit daripada majelis maulid Nabi. Maka kita lihat majelis maulid di mana-mana, bukan cuma di Rekesan, bukan cuma di Majalengka, di seluruh belahan dunia. Di mana ada majelis maulid, di situ subhanallah umat begitu antusias, begitu
respect untuk hadir peringatan Maulid Nabi, karena dalam satu majelis ini sangat luar biasa. Dibacakan sejarah Nabi, apa yang kita dapat? Banyak sekali. Dari berzanji saja Bapak Ibu itu sudah sangat luar biasa. Pertama, dengan mendengar riwayat hidup Nabi, sejarah hidup Nabi, itu akan menambah kekuatan iman. Yang kedua, akan memperkuat, memperkokoh akidah. Itu dengan ayat Quran, dengan nas Al-Quran. Ketika Allah dalam Quran banyak menceritakan kisah para nabi, di situ Allah sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Allah dalam Quran sengaja banyak cerita, sampai nama-nama surat dalam Quran kayak surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah sapi, surat sapi, bukan surat sapi. Surat Al-Quran yang di dalam surat tersebut ada kisah pemotongan sapi. Cuman kalau ditulis semua surat yang di dalamnya ada kisah, terlalu panjang. Iya, orang Arab mah tidak suka panjang-panjang, tidak suka ruwet. Iya, surat yang di dalamnya ada kisah sapi, surat sapi selesai. Artinya mereka sudah paham Bapak Ibu. Sekalipun disingkat-singkat, ya alhamdulillah mereka paham, karena memang ya, kenapa Allah turunkan Al-Quran Arabian, dengan bahasa Arab, diturunkan kepada bangsa Arab, nabinya orang Arab. Kenapa? Karena memang budaya Arab itu budaya yang diakui oleh dunia. Akhlaknya, ya, adabnya, pemahamannya, kekayaan bahasanya itu luar biasa. Tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, hanya bahasa Arab. Sehingga Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Nah, di situ ada kisah sapi, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, keluarga Imran, sanes Haji Imran. Surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat emak-emak. Iya, karena di dalam surat An-Nisa banyak diturunkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum istri. Subhanallah, ya. Maka yang merasa dirinya istri, ya harus paham surat An-Nisa. Jangan cuman punya anak khairun nisa, senang khairun nisa, khairun nisa. Surat An-Nisa tidak paham, padahal di dalam surat An-Nisa itu banyak sekali informasi tentang kaum istri. Lanjut surat Maidah, surat Parasmana. Orang yang tidak paham dipikir apa-apaan di Quran, ya ada ayat prasmanan segala. Bukan, Bapak. Dalam surat Al-Maidah itu ada kisah bagaimana Allah turunkan untuk Bani Israel
meja prasmanan, meja hidangan sesuai permintaan atau doanya Nabi Isa alaihis. Ketika Nabi Isa diminta oleh Bani Israel untuk memakai doa mustajab yang dimiliki oleh Nabi Isa, karena setiap Nabi Allah kasih doa mustajab. Doa Nabi Isa dipakai untuk menurunkan hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allah turunkan. Di situ diceritakan dalam surat Al-Maidah, ayat surat Al-An'am, surat peternakan, menyebutkan macam-macam ternak, binatang, hewan, apa hukum terkait binatang. Subhanallah, ya. Dan begitu surat-surat yang lainnya. Pada surat Yusuf, surat Maryam, surat Toha, surat Kahfi kuat, ya, karena di dalamnya ada kisah cerita tentang anak-anak muda yang masuk ke dalam gua dan Allah tidurkan di dalam gua sampai 300 tahun lebih. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan iman Islam dan akidah. Sampai sebegitunya Bapak Ibu, untuk memperkuat iman Islam, akidah. Itu orang-orang dulu mereka sampai lari-lari, sampai ngumpet di gunung, masuk ke dalam gua. Nah kita alhamdulillah untuk memantapkan iman Islam, akidah dengan hadir maulid, sholawatan, marhabanan, ya, doa, dibagi berkat, ayat tanggungan. Wah, alhamdulillah, tidak usah capek-capek ke gua. Ya, ini nikmatnya umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Itu baru riwayat sejarah Nabi. Belum lagi tadi pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, tola'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina. Itu tiap peringatan maulid, hampir tiap peringatan maulid pasti dibawa tola'al badru alaina. Cuman ya, yang baca, yang tola'al itu cuma menikmati pukulan bass. Apa maksudnya wajib syukru alaina? Tola'al badru, tola'a, telah terbit. Siapa? Al-Badru, bulan purnama. Siapa bulan purnama? Di sini kembali ke bahasa Arab. Ada majaz, ada isti'arah. Ya nanti kalau pengen paham Anda mondok dulu, pesantren dulu. Nanti baru kenal isti'arah, majaz. Kenapa Nabi Muhammad itu disebut Al-Badru, bulan purnama? Karena bulan dalam satu bulan itu Bapak Ibu biasanya terbit kecil, ya, nanti tambah gede sampai malam 15 itu malam purnama. Itu sempurna. Nah, karena Nabi Muhammad Allah ciptakan dalam kesempurnaan. Nabi Allah ciptakan sempurna, zahir batin. Lahirnya sempurna, batinnya sempurna. Nah, karena sempurna maka diibaratkan, diumpamakan
seperti bulan purnama. Tola'ah, telah terbit, al-badru, bulan purnama. Oh, maksudnya telah lahir Nabi Muhammad, Nabi yang sempurna. Nah, bagaimana kesempurnaannya? Oh, Anda bisa lihat dalam maulid bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad, dohirnya, batinnya, ya, dari ujung rambut, dohirnya Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi, yang pernah melihat langsung Nabi Muhammad, mereka mengatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kanjeng Nabi diciptakan oleh Allah itu tidak ada kurang, tidak ada aib. Kadang ada orang bapak ibu tinggi jangkung, ya jangkung gagah, ya begitu dibuka kencingnya botak. Nah ini jangkung gagah, ya kaset, cuman apa? Botak. Nah ini ada cumannya, itu aib. Kadang ada badan keker, ya rambut ikal, masya Allah, cuman warna kulit hidup. Nah sayang, coba putih, saya mau dilamar. Loh kan, ada cumannya. Nabi Muhammad tidak ada cacat. Semua bapak ibu yang melihat Nabi Muhammad, man ra'ahu badihatan haba, siapapun yang pertama kali berjumpa dengan Nabi, dia akan mengatakan wow, wow, wow. Ya, kewibawaan Nabi Muhammad luar biasa. Sampai para sahabat-sahabat sepuh ketika ditanya siflana wajah Rasulullah, tolong gimana sih Sayyidina Abu Bakar, Anda kan bersahabat dengan Nabi dari sejak kecil, dari sejak Nabi sebelum jadi Nabi. Coba bagaimana sih sifat wajah dari Muhammad? Enggak sanggup. Kenapa? Aku tidak sanggup menjelaskan karena aku tidak sanggup memuaskan mata untuk melihat wajah Nabi. Tidak sanggup. Semua yang duduk di depan Nabi pasti yutaqti'una ru'usahum ka'anna ala ru'usihi buttair. Yang duduk depan Nabi nunduk semuanya, seolah-olah seperti di kepala mereka itu bapak ibu ada burung manuk yang mereka tidak ingin burung ini terbang. Gimana kalau bapak lagi duduk tahu-tahu ada burung murai, harganya 30 juta. Mau apa bu? Ayam murai di peci paku, dilihat, wow, 50 juta. Kira-kira paku gerak tidak? Tidak gerak. Awas, tidak gerak. Begitu sahabat ketika duduk di depan Nabi Muhammad. Kecuali sahabat-sahabat yang kecil, yang muda, Ibn Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Usama, Anas bin Malik. Nah, kita umat Muhammad itu bisa dapat informasi tentang wajah Nabi. Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Itu dari mana? Dari sahabat-sahabat muda. Karena masih anak-anak, jadi melatih Nabi. Kalau yang senior, yang sepuh, sudah tidak sanggup. Itu saking sempurnanya Nabi Muhammad. Nah, begitu Nabi terlahir ke dunia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan, kemuliaan, keagungan, ketentraman,
kedamaian semua. Begitu Nabi terlahir ke dunia, ini semua Allah buka. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Maka tugas umat wajib syukru alaina. Wajib syukur ini bukan lagi sunnah, wajib. Wajib apa? Wajib kepada umat bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Sebab dengan dilahirkannya Nabi, kita umat bisa mendapat kemuliaan, bisa mendapat keagungan, bisa mendapat kemudahan dalam menjalankan kewajiban syukur. Barokah Nabi Muhammad, kita cara syukurnya tidak berat, tidak repot Bapak Ibu. Subhanallah, beda dengan umat-umat yang sebelumnya. Wajib syukur alaina mada alillahi kun syafi'i, kun syafi'an ya, kun syafi'an ya habibi yawma hasyrin wa ijtima'i, kun syafi'an ya Rasulullah, kun jadilah anda wahai kanjeng Nabi syafi'an, juru selamat. Jadilah anda wahai kanjeng Nabi penyelamat. Kun lana kun syafi'an ya habibi. Ini diambil dari hadis panjang ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh umat manusia dan diminta untuk memohon syafaat kepada Allah. Kun syafi'an ya habibi. Ini kalimat-kalimat luar biasa Bapak Ibu, supaya umat paham, supaya kita tahu Bapak Ibu bahwa ulama dalam menulis kisah Nabi, apakah Maulid, Barzanji atau Deba, itu ulama bukan ngarang, bukan. Kalau tidak dari Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ dalam hadis syafaat, ketika Nabi diminta oleh umat manusia, ya Muhammad isfa' lana, ya isfa' lana, nah itu ada kalimatnya isfa' lana. Maka Nabi terima permohonan umat. Nabi jawab, ana laha, akulah pemilik syafaat, aku yang diberi izin oleh Allah untuk membagi-bagi syafaat. Maka Nabi berjalan menuju kaki arsy Gusti Allah dan Nabi sujud di bawah arsy. Di situ Allah panggil Nabi Muhammad, ya habibi, kun syafi'an ya habibi. Nah di sini habibi, ya bukan binti habibi, bro. Ya habibi ya Rasulullah. Dalam hadis, ya Muhammad, ya habibi ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa. Kanjeng Nabi kekasihku Muhammad, bangun Muhammad, bangun. Cukup kau sudah sujud di dunia. Ketika umat tidur, kau sujud Muhammad. Tiap malam Bapak Ibu, setiap malam, wa minal laili fatahajjat bihi. Nabi diperintah oleh Allah tiap malam tidak pernah tinggal tahajud. Nabi tahajud. Buat apa Nabi tahajud? Nabi tahajud Bapak Ibu bukan minta usaha lancar, bukan.
Nabi tahajud bukan kita supaya lulus ujian, lolos pilihan. Nah, Nabi tahajud sampai kaki Nabi Muhammad bengkak. Kata Siti Aisyah, hatta tawarramat qadamahu, kaki Nabi bengkak Bapak Ibu. Kenapa? Karena berdiri tahajud itu lama. Satu rakaat Ibu 5 juz, surat Al-Baqarah sampai An-Nisa. Satu rakaat, dicoba supaya Anda bisa ngebayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana ibadah Nabi. Untuk apa Nabi lakukan itu? Bukan untuk Nabi, bukan untuk keluarga Nabi, untuk kita umat Nabi yang hobi tidur. Tiap hari sampai akhir hayat tidak pernah tinggal, sehingga ulama katakan bahwa tahajud untuk Nabi Muhammad itu wajib. Kalau kita umat sunnah, makanya ketika umat dikasih yang sunnah, itu sudah bahasanya, oh itu kan sunnah. Karena sunnah jadi dianggapnya udah nggak penting. Tapi Nabi Muhammad tiap malam, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Nah ini cocok nih untuk warga Arukapura yang suka selimutan, yang hobi pakai selimut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangun malam. Yang pakai selimut, yang merasa tidur dia pakai selimut, mulai malam ini Anda harus ingat, Anda dibangunkan oleh Gusti Allah. Qumil laila, bangun tahajud malam. Berapa menit? Illa qalila, lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Kalau kita kan tidak, lebih banyak tidur. Sholatnya kalau bisa 2 rakaat, alhamdulillah. Mulai sekarang dirubah Bapak Ibu, ya, supaya ada manfaatnya Anda hadir peringatan Maulid. Sebab kalau cuma hadir pulang bawa berkat, ya tidak ada perubahan dalam ibadah, tidak ada perubahan dalam sikap, Anda disebut golongan mahrum min khairatil maulid. Abu Yasir Muhammad katakan, wa man lam yastafid syai'an li dinihi fahuwa mahrumun min khairat al-maulidin nabawi. Siapa yang tidak bisa mengambil, memetik hikmah sehingga sikapnya berubah, yang kurang baik jadi baik, ibadahnya yang kurang semangat menjadi semangat, yang kurang ikhlas bisa berubah tambah ikhlas. Harus ada perubahan Bapak Ibu. Kalau tidak ada perubahan, bukan. Saya tidak ada urusan dengan kampanye. Untuk tidak ditulis perubahan. Iya. Apa bahasanya? Diganti perubahan. Harus ada kemajuan. Yang asalnya sholatnya cuma 2 rakaat, nah mulai malam ini ditambah, ya, Qurannya ditambah, ya, sedekahnya ditambah, semua amal ibadah. Yang jelas keikhlasan itu nomor 1, ya. Nah, supaya apa yang kita amalkan betul-betul bisa diterima oleh Gusti Allah. Nah,
Doa bagaimana? Itu juga penting Bapak Ibu. Kita sudah sampaikan di beberapa majelis bahwa la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, tidak kumpul satu kaum, sekelompok umat lalu zikir kepada Allah. Zikir, doa masuk zikir, sholawat masuk zikir, Quran masuk zikir, ya. Artinya di mana ada umat Nabi Muhammad kumpul lalu bersama-sama berzikir, maka Allah utus malaikat gabung. Malaikat turun ikut hadir majelis. Ketika ahli majelis berdoa, malaikat mengucapkan amin, mohon kepada Allah supaya doa umat Nabi Muhammad diijabah. Amin. Amin lagi. Subhanallah. Ini semuanya Allah yang atur, ya. Semua Allah yang atur. Tagline-nya amin. Ya, bingung. Ya saya dengar ada gitu upaya-upaya gitu, apa? Jangan masjid jangan dijadikan area kampanye. Jadi gimana? Ya. Nanti kalau baca Fatihah jangan amin, karena kalau amin itu ada indikasi kesalahan. Jadi diganti apa? Qawul. Subhanallah. Ya intinya ini semua Allah yang atur. Mudah-mudahan ya Allah barokah sholawat kepada Nabi, barokah peringatan maulid Nabi, barokah doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini merupakan awal kebaikan untuk bangsa dan negara. Amin. Subhanallah. Ibu, sanes kampanye ibu. Ya Allah ya Karim. Ya, jadi terkait malaikat tadi, di mana ada umat Nabi Muhammad kumpul, di situ malaikat ikut hadir atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffat bihim al-malaikah. Haffa ya'ufu, artinya ikut bergabung para malaikat. Terus ketika malaikat hadir Bapak Ibu, maka Allah turunkan wa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kedamaian, ketentraman, kesejukan dalam batin. Ya, beda ketika kita kumpul begini marhabanan muludan Bapak Ibu dengan kumpul nonton bola. Beda. Sama-sama kumpul tapi beda, karena yang kumpul nonton bola seperti di alun ya terang, itu karena tidak ada malaikatnya, akhirnya karena tidak ada malaikatnya. Kalau begini ya tenang, adem, sejuk, ya tidak ada hura-hura, tidak ada desek-desekan, ya. Kenapa? Karena ini dikawal oleh malaikat. Setiap doa yang dipanjatkan Bapak Ibu itu akan diamini oleh malaikat. Jadi Anda tadi baca doa, ya Allahumma sholli ala sayyidina wa radhiyallahu amin amin gitu tadi, ya. Itu sebelum Bapak Ibu menyebut amin, malaikat sudah amin duluan. Dan aminnya malaikat tidak seperti aminnya umat. Kalau kita kan cuma amin, amin gitu. Itu pun kadang kurang ikhlas. Amin. Ya, apalagi yang doanya ajunan
panjang. Iya, itu ahli barzakh disebut semua. Kalau bisa mau ila ruhi Nabi Adam wa Siti Hawa, Nabi Syith, Nabi Nuh, disebut semua Bapak Ibu. Subhanallah. Akhirnya umat yang hadir, yang awalnya aminnya ikhlas, mulai turun. Karena ikhlasnya mulai kurang, turun lagi. Iya. Ternyata tawassulnya 20 menit, dari mulai ikhlas 24 karat sampai sekarang. Ya ajengan kiai mas seneng. Fatihah. Kata jamaah, kalau saya jadi operator saya cabut itu. Operator sound system. Dari tadi Fatihah terus. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, sempurnanya majelis maulid dengan dihadiri malaikat, doa kita diamini malaikat, berarti doa yang kita panjatkan itu dijamin kabul. Plus ayat tambahan apa? Malaikat katakan walaka mithlu dzalika. Apa yang Anda panjatkan kepada Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, kata malaikat, amin walaka mithlu dzalik. Seperti Anda mohon ampunan dosa kepada Allah untuk saudara-saudara Anda umat Islam al-ahya yang hidup wal amwat yang wafat, Anda didoakan oleh malaikat walaka mithlu dzalik. Dan sebanyak doa yang Anda panjatkan, semoga Anda diberikan oleh Allah. Dan doanya malaikat itu tidak ada yang ditolak, karena memang doa malaikat mustajab. Kenapa malaikat doanya mustajab? Karena malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia, tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Segala perintah Allah untuk malaikat tidak pernah ada yang dilanggar. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Tidak pernah maksiat, ya. Taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tanda tanya. Kita ini hadir majelis maulid, doa. Di antara yang kita minta, Gusti, sumur-sumur banyak yang kering. Allahumma sayyiban nafi'an. Gusti, mohon hujan. Di sebelah sana sudah istisqa, tidak hujan. Sebelah sana istisqa, minta hujan, tidak hujan. Kenapa tidak hujan? Anda harus periksa. Ya, Allah janji untuk ud'uni astajib. Kalian doa, aku ijabah. Gusti, saya minta hujan, kenapa nggak dikasih hujan? Kenapa? Kita harus periksa apakah doa kita sudah memenuhi syarat atau belum. Allah janji, kalian doa, aku ijabah. Gusti, saya sudah doa, kenapa tidak diijabah? Doanya memenuhi syarat? Tidak. Karena doa yang akan diijabah itu doa yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Banyak syaratnya. Di antaranya doa yang akan diijabah oleh Allah, doa yang dibaca dalam keadaan Anda suci, punya wudu. Apakah wudunya Anda sah atau belum? Ya, satu, hadas besar, hati-hati.
Ya, kenapa saya doa gak diijabah? Jangan-jangan Anda hadas besar, junub, mandi tapi mandinya tidak sah, sama dengan tidak mandi. Anda doa tidak bakal masuk. Iya, tuh salah satunya. Yang kedua, doa itu dengan khusyuk. Ketika Anda doa, apakah Anda khusyuk? Tidak. Atau amin, sebelah sana doa, yang saya amin, tapi ininya apa? HP. Mulut si amin, hadir di majelis, lidah mengucapkan amin, tapi tangannya jalan chatting, tidak khusyuk. Itu menyinggung Gusti Allah. Allah tersinggung Bapak Ibu kalau ada hamba doa munajat kepada Allah, lidahnya kepada Allah, tapi hatinya kemana-mana. Allah tersinggung. Jadi jangan harap doa kita akan diijabah. Itu khusyuk. Lanjut, ada dalam Quran dikatakan fa'aidama tuwallu fathamma wajhullah. Doa kalau pengen cepat diijabah, ngadepnya ngadep Baitullah, Ka'bah, bukan ngadep televisi. Doa baca sholawat pakai tasbih, Allahumma sholli ala Muhammad, terus tasbihnya dipegang, ya matanya lihat layar TV, lagi bola, terus innalillah. Ya, itu yang golongan bapak. Yang ibu-ibu lain lagi, sholawatannya istighfar, doa, tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Tapi depan TV lihat apa? Lihat praktek tata boga, bagaimana bikin bolu, bagaimana bikin kue. Innalillah, yang gak nyambung. Ya, kata Gusti Allah, ini mainan, ini pelecehan. Ya, pelecehan dengan Gusti Allah ini bahaya Bapak Ibu. Iya, untuk tidak ada lapor melapor. Kalau Anda dilaporkan, wah Anda bisa diciduk. Jadi doa yang paling cepat untuk diijabah kalau syarat-syaratnya itu dipenuhi. Di antaranya ngadep Ka'bah, ngadep kiblat. Ya, duduknya, duduk Bapak. Ini berpengaruh. Kalau kita ingin doa kita mustajab, diijabah oleh Allah, duduk yang benar. Bagaimana duduk yang akhlak? Allah contohkan dalam sholat. Ya, duduk tahiyat awal itu duduk yang akhlak, atau tahiyat akhir, ayat tawarruk, ya, duduk, atau duduk sila. Ya, tarabah, ngadep kiblat, pakaian. Anda doa itu ngadep Gusti Allah. Anda mau minta kepada Allah, pakaiannya yang rapi, yang wangi, yang bersih, jangan asal-asalan. Mau doa pakai kaos dari kebun, habis macul di kebun, iya, apa panen boleh. Kebetulan tadi di situ ada yang panen. Habis panen ya dengar ayah mau di musola nanti satu gelar berangkat aja. Masya Allah pakai kaos ya habis panen. Udahlah bismillah aja lah. Gimana? Gusti Allah lihat, lah ini tadi yang di kebun. Ketika Allah merasa bahwa aku dilecehkan, aku beri dia pakaian bagus, aku kasih dia batik, aku kasih dia sutra, aku kasih dia sarung BHS. Kenapa ketika doa asal-asalan? Giliran BHS dipakainya kondangan, yang sutra dipakainya, oh Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, utamakan Allah
jika Anda ingin nikmatnya ditambah oleh Gusti. Dan yang penting lagi Bapak Ibu, Nabi pernah ceritakan dalam hadis bagaimana supaya dakwah doa kita diijabah oleh Allah. Summa dzakara rajulan, Nabi menceritakan satu orang, asy'atha al-bara. Ini orang subhanallah, rambut acak-acakan, pakaian asal-asalan, ya. Yutilus safar, dia di perjalanan jauh, Bapak. Tiba-tiba dia duduk, terus dia katakan, ya Allah, Gusti, ya. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ada orang doa, yang namanya doa pasti ingin diijabah. Semua yang doa inginnya doanya mustajab. Supaya doa mustajab, maka Anda harus ikuti aturan doa mustajab. Tadi wudu dan sebagainya. Di antaranya Bapak Ibu, Nabi kasih tahu kita, yang menghambat diijabahnya doa itu adalah barang haram yang masuk ke dalam badan kita. Hati-hati, barang yang haram. Nabi sebut, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ini orang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, terus isi perutnya haram. Kenapa? Dari mana haram? Ya iya, dia kan kerja, dia buka toko, dia punya kios di pasar, dia nanam di kebun. Modalnya dari mana? Modal halal itu. Ketika modal itu sudah haram, maka tumbuhnya semua hasil yang Anda makan itu tetap haram. Bagaimana Bapak Ibu kalau modal kita haram, modal usaha haram? Dari mana? Dari riba. Riba banyak macamnya Bapak Ibu. Ada riba yang kecil, ada yang riba besar, ada yang riba transparan, ada yang umpet-umpetan, ada yang dikemas. Supaya apa? Supaya umat Muhammad mau menerima riba. Sebab umat Muhammad kalau disebut riba, awas riba, astagfirullah, dosa besar, mundur umat Muhammad. Ya, tapi kalau disebut, dikemas, dibungkus dengan bungkus yang bagus, kasih warna-warna, bahasa yang indah, ya riba. Bukan riba. Iya, bunga indah, ya biasa, kayak di taman, apalagi ibu-ibu. Oh bunga, cari riba, iya syariah, syariah dipakai, syariah jadi bungkus. Bapak Ibu, kita harus kenal apa itu riba. Harus, jangan tertipu dengan bungkus, jangan tertipu dengan kemasan. Banyak yang keliling masuk ke kampung-kampung menawarkan riba dibungkus. Hati-hati, ya. Kalau kemarin Anda belum paham, belum tahu, sekarang Anda harus mulai paham, harus mulai tahu. Ya, karena apa? Bapak Ibu, riba disebut dalam Quran beberapa kali dengan sebutan keras. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak main-main dengan riba Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, jangan makan riba. Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Takut kepada Allah, tinggalkan riba-riba, ya tinggalkan. Dah. Jangan main-main, jangan coba-coba dengan riba. Kenapa? Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah.
Siapa yang tidak mau berhenti main riba, maka siap-siap perang dengan Gusti Allah. Bukan Israel mah kecil, baru dikirim Hamas kabur. Baru Hamas yang bangun, sudah kabur Israelnya. Wah, ini Bapak Ibu tidak berani masuk. Udah hampir 7 hari. Katanya mau masuk, mana nggak masuk, takut. Ya, padahal mereka punya apa, senjata macam-macam mereka punya. Kenapa? Mereka perang pengen hidup. Dan kalau orang Palestina perang pengen syahid, pengen mati. Sampai anak kecil-kecil Bapak Ibu ditulis sininya. Barangkali saya mati, ada namanya di sini. Jadi nggak bingung, nggak usah cari KTP, nggak usah cari kakak, sudah ditulis sininya. Beda, ya. Kalau mereka Yahudi, Nasrani, ya apa, Israel pengennya perang, menang, hidup. Kalau Muslimin nggak pengen syahid, nyari, dicari, di mana saya pengen mati. Subhanallah, sampai anak kecil-kecil pengen selesai apa? Sudah ila rahmatillah, ketemu kanjeng Nabi, ketemu Anbiya Mursalin, daripada ketemu Netanyahu. Subhanallah. Nah, di sini yang tidak segera berhenti main-main dengan riba, Anda harus siap perang dengan Gusti Allah. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Nabi juga kasih peringatan. Apa sabda Nabi? Ya. Dalam hadis dikatakan bahwa dosa riba itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatan. Level paling atas, yang paling kecil, paling bawah, dosa riba itu sama dengan zina bersama ibu kandung. Selingkuh, zina dengan ibu kandung, dosa besar. Itu sama dengan dosa zina yang paling bawah. Dosa zina sudah dosa besar, dengan ibu kandung, naudzubillah. Nah, ini riba seperti itu. Maka ya, tolong Bapak Ibu yang masih ada sangkut paut riba, segera selesaikan dan stop. Jika Anda ingin hidup Anda berkah, hidup Anda bahagia, dunia akhirat selamat. Jika Anda ingin dijaga, dilindungi oleh Allah, jaga hukum Allah. Ihfazillah yahfazka. Jaga hukum Allah, Anda akan dijaga oleh Allah. Jangan khawatir, jangan takut Anda kelaparan, jangan takut Anda tidak bisa makan sampai Anda main riba. Bapak Ibu, kita tidak akan meninggal dunia sebelum jatah rezeki kita habis. Selagi masih ada jatah rezeki, bagian rezeki, kita tetap akan hidup. Dari mana? Itu urusan Gusti Allah. Urusan Allah. Mau dari atas, dari bawah, dari gunung, dari tanah, dari air, itu semua urusan Gusti Allah. Allah sudah tentukan Bapak Ibu, ya. Yang jelas, sedikit haram itu akan menutup hati. Menutup hati, ya. Sedikit haram, hati kita sudah akan tertutup. Nabi dalam satu hadis juga pernah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fadnaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dalam tubuh, dalam badan kita, ada tulang, ada daging, ada darah, ada saraf, urat, otot. Nah, Nabi katakan, kalau dalam tubuh kita ada daging kecil tumbuh dari barang haram, maka fannaru auladihi, tempat yang paling pantas adalah api neraka.
Makanya ulama-ulama dulu Bapak Ibu, mereka betul-betul menjaga jangan sampai ada makanan, minuman, pakaian, jangan haram, syubhat itu sudah dijauhkan, apalagi yang haram. Maka dari itu Bapak Ibu ya, Anda yang hari ini hadir peringatan Maulid di musola di Rekesan ini, tolong jangan sampai Anda kembali dari majelis kecuali ada sesuatu yang Anda bawa dari majelis untuk keselamatan diri dan agama Anda. Bagaimana agama saya selamat, akidah saya selamat, iman, Islam, akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Anda rugi kalau Anda sering hadir majelis maulid sementara Anda tidak paham akhlak Nabi Muhammad. Padahal setiap berjanji, setiap dibacakan daibah disebut akhlak Nabi Muhammad. Yaqulul haqqa walau kana murra wa kana la yudmiru di muslimin risyan wala durra. Nabi Muhammad di antara akhlaknya selalu berkata yang benar, tidak ngebohong, karena bohong itu adalah tanda munafik. Muslim tidak ngebohong, yang ngebohong itu munafik. Maka hati-hati dengan kebohongan. Ayatul munafik salah, tandanya orang munafik itu 3. Kalau salah satu dari 3 ada dalam diri seseorang, dia munafik. Apa? Idza hadatsa kadzab. Apabila bicara dia bohong. Kebohongan itu ciri orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila janji dia ingkar janji. Ingkar janji itu tanda munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, diberi mandat, diberi jabatan, khianat. Itu tanda munafik. Maka sebagai seorang muslim yang ahli sunnah wal jamaah, yang aktif hadir peringatan maulid, setiap hadir peringatan maulid Anda harus bisa memetik hikmah untuk agama yang Anda miliki, untuk pribadi Anda dan untuk keluarga Anda, sehingga Anda tidak tergolong kelompok yang mahrum dari keberkahan maulid. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala yang haram, dijauhkan dari segala fitnah di dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan ditutup umur dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi daimi hurmati wahsyurna ghadan bi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa aminna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannah fa innahu awwadu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi dusuriha fa innahu awwadu man yanziluha warhamna yawma yash'a'u al-khalaiq fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilina anka wa la anhu qad nasina.
أحد أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت بداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرموا ثواب هذا اليوم وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون